Daraini amin. Wasalisu al milkut tamu. Syarat yang ketiga orang wajib zakat itu manakala pemilikan yang sempurna. Milik sempurna. Ya, jadi kalau masih belum milik sempurna, belum kuat pemilikannya, berarti otomatis dia tidak wajib zakat. Karena miliknya belum sempurna. Kalau memang udah sempurna, dipegang penuh, emang ini milik saya, ya itu baru wajib zakat. Tapi kalau belum, ya itu belum jadi milik sempurna. Fala tajibuz zakatu bima la yamlikuhu milkan taman. Maka tidak wajib zakat pada barang-barang yang belum dimilikinya secara sempurna. Ya, ada orang baru rencana, itu bakalan rencana milik saya, ya itu belum ya dimiliki berarti, ya, jadi belum wajib zakat. Contohnya supaya jelas apa? Kaja'li ju'alatin, seperti ada orang menjadikan ju'alah. Ju'alah itu perjanjian imbalan dari pihak pertama ke pihak yang kedua atas pelaksanaan suatu tugas. Jadi ada perjanjian, nanti kamu akan mendapatkan sekian persen imbalannya. Ya begitu, dari pihak pertama tuh udah bilang begitu kepada pihak yang kedua karena dia melakukan tugas. Nah itu udah ketahuan berapa persennya, misalnya dari sekian ratus juta, ya, berapa persennya dia udah dapat tuh ju'alah namanya imbalannya. Tapi itu belum dipegang. Baru apa namanya? Baru perjanjian. Nah itu belum boleh tuh dizakatin. Misalnya ternyata dari ya perjanjian tersebut dia akan mendapatkan 100 juta. Ya, itu belum diwajibkan zakat karena belum milik sempurna, masih dalam perjanjian. Itu namanya ju'alah. Kecuali bapak saudara nanti kalau dia pegang. Nah kalau udah menjadi milik sempurna, dia udah pegang. Nah itu silahkan. Ya begitu. Atau kita membeli sesuatu, ya belum kita miliki, walaupun kita udah beli itu, tapi belum sampai kepada kita, itu belum milik sempurna namanya. Mestinya dipegang dulu, ya dipegang. Nah itu baru milik dia. Mau diapain juga boleh dah. Termasuk nanti persyaratan jual beli begitu. Ya jadi kalau belum kita milikin, ya belum kita pegang, itu belum boleh. Kita jual kembali, kita beli tanah, ya kita udah ini, tapi kita belum tahu tuh lokasinya di mana, belum ada serah terima, ada yang mau beli lagi, kita langsung jual aja, itu belum boleh tuh, ya karena itu belum menjadi milik sempurna. Walaupun pas kita beli udah ada yang nawar lagi dan harganya udah cukup mahal, kita udah dapat untung, beli rumah, ya misalnya 200 juta, ya udah kita bayar tapi belum serah terima. Tiba-tiba yang nawar lagi, ya udah saya beli lagi dah, jadi 250 juta, kan udah 50 juta dia punya untung. Enggak boleh itu, kalau bisa serah terima dulu. Nah udah jadi milik kita, serah terima, baru kita mau apain juga boleh dah. Kita mau jual lagi, kita mau kontrakin, ya ataukah apa saja, karena itu udah milik sempurna. Jadi perjanjian ju'alah itu belum jadi milik sempurna. Ya, jadi dia akan mendapatkan imbalan, ya yang janjin siapa? Pihak pertama, yang dapat pihak kedua. Kenapa? Karena pihak kedua ini melakukan satu tugas. Ya, nah begitu. Kalau tugasnya belum beres kan belum bisa tuh. Nah, kalau udah selesai tugas semuanya rapi, dapat imbalan nih, imbalan kamu. Ya, udah diterima. Nah, itu baru milik sempurna. Kalau belum, ya belum itu. Ya, sama orang kalau ngobyekin gitu, ya wah udah dapet nih, ya ini udah laku, tapi belum diterimain, ya belum jadi milik sempurna. Kalau udah diterimain baru dah tuh, ya baru namanya milkan taman, milik yang sempurna. Wa mali kitabatin, dan harta budak kitabah, mukatam, lidha'fil milki, karena alasannya itu pemilikannya masih lemah. Lil abdi isqatuha matasya'a, karena bagi hamba sahaya bisa menggugurkannya kapan saja ia kehendaki.
Fa in patatil kitabatu, kalau luput itu kehambaan kitabah, payan akidu hauluhu, maka jadi haulnya min hini zawali milkil abdi, dari semenjak hilangnya kemilikan budak anhu daripadanya. Ai artinya pal milkud dha'ifu la zakata fihi. Itu kesimpulan begitu. Milik yang masih lemah artinya belum sempurna, tidak wajib dizakatkan. La zakat, tapi tidak perlu dizakatkan pada milik yang dhaif. Milik yang dhaif itu nama lain daripada milik yang belum sempurna. Nah, kalau miliknya udah sempurna berarti dia udah miliknya udah enggak dhaif lagi, udah kuat. Ya, nah kalau udah milik sempurna kuat, tapi kalau belum kepemilikan secara sempurna namanya masih al-milkud dhaif, pemilikan yang lemah. Ya, la zakat fihi, maka tidak ya perlu dizakatkan padanya. Kal mustari qabla qabdihi, itu begitu contohnya. Seperti ada pembeli tapi belum diterimakan. La tajibu fi zakatu, maka enggak wajib padanya zakat karena dia belum terima. Saya udah beli sih, tapi itu barang belum diterima. Ya belum jadi milik sempurna. Makanya belum boleh dulu dijual belikan lagi. Ya, belum sah karena belum menjadi milik yang sempurna. Kalau masalah zakat, la tajibu fi zakah, tidak wajib tuh zakat. Kenapa? Karena barang tersebut walaupun sudah dibeli tapi belum diserah terimakan. Ya, makanya harus diserah terimakan dulu. Kama yaqtadihi kalamul musannifi, sebagaimana hal ini diputuskan oleh kalam musannif tabaan lil qaulil qadimi, karena ikut kepada qaul qadim Imam Syafi'i. Lakinil jadidu al-wujubu, akan tetapi menurut qaul jadid Imam Syafi'i tetap wajib zakat maksudnya. Jadi qaul qadim Imam Syafi'i menyatakan kalau memang itu miliknya belum sempurna tidak wajib zakat. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat, kalau menurut qaul jadid Imam Syafi'i tetap wajib zakat. Kadang-kadang ya ada orang megang qaul ya qadim. Kadang-kadang ada orang megang qaul jadid. Kalau ini nih Imam Nawawi megang yang awal dulu, qaul qadimnya dulu. Nah, baru dibilang lakin. Nah, lakin ini kan artinya ada jalan. Ya, walaupun itu tidak kuat, ya boleh sih wajib zakat. Tapi ini qaul jadid. Tapi banyak yang pakai qaul qadim. Seperti sholat maghrib itu banyakkan waktunya pakai qaul apa tuh? Qaul qadim. Qaul jadid tuh selesai waktu maghrib cepet banget. Waktu maghrib datang, kita wudu, kita sholat sunnah, kita sholat maghrib, kita sholat sunnah lagi, habis waktu maghrib. Walaupun belum datang waktu isya, tapi waktu maghrib dah selesai. Itu qaul jadid. Tapi qaul qadimnya lebih lama, ya sampai isya. Kalau udah azan isya baru. Nah itu banyak orang pakai qaul apa? Qaul qadim. Nah begitu. Jadi nggak mesti harus jadid terus, walaupun jadid yang ya diperbaharui qadim, ya kemudian ada lagi fatwa Imam Syafi'i yang terbaru kan namanya jadid. Ya, nah itu kadang-kadang tetap qaul qadim masih diberlakukan dan masih bisa digunakan walaupun sudah ada qaul jadid. Nah seperti itu ya Bapak Saudara. Nah ini yang dimaksud ya fatajibu zakatu alal mustari fi syai'il mustarok, pada sesuatu yang sudah dibeli. Padahal sesuatu itu sudah dibeli tapi pembelinya belum menerima. Baru ntar diantar dah. Baru ntar diantar. Di tengah jalan ada yang jegat mau beli, belum boleh. Ya, belum boleh dulu. Biar kasih yang punya dulu, serah terimain dulu. Nah kalau udah diserah terimain baru ya mau dijual lagi boleh. Walhalu ya bermula kondisinya annahu hala alaihil haul, ya nah itu udah datang atasnya haul fi yadil bai'i, pada tangan penjual.
Ya, jadi pada tangan penjual udah haul litamakkunil mustari minhu, karena bisa si pembeli daripadanya bitaslimis samani dengan menyerahkan harga tersebut. Wa tajibuz zakatu fi maghsubin, wajib zakat pada barang yang digosab. Artinya gosab tuh barang yang dirampas, diambil secara paksa. Itu namanya gosab. Pencuri sama gosab beda. Kalau gosab itu terang-terangan ngambilnya. Kalau pencuri sarik namanya. Biasanya kalau sarik itu ngambilnya apa? Diem-diem. Pemiliknya kagak tahu, diambil. Itu namanya mencuri. Tapi kalau menggosab, merampas. Kalau merampas berarti secara terang-terangan. Pemiliknya megang, dia tahu, diambil, dirampas. Itu dalam bahasa fikihnya namanya maghsub. Ya, barang yang digosab. Ya, barang yang dirampas. Wa majhudin, majhud yang diingkari, wadolin atau barang yang hilang, wa ghaibin dan yang tidak ada, wa mamlukin dan yang dimiliki, bi'aqdin dengan satu akad, qabla qabdihi sebelum diserah terimakan, li'annaha yaitu mulikat milkan taman, itu semuanya bisa dimiliki secara pemilikan yang sempurna. Ya, jadi itu masih bisa, ya. Walakin akan tetapi la yajibu daf'uz zakati, tidak wajib menyerahkan zakatnya. Jadi barang yang udah digosab itu kalau udah memang memenuhi persyaratan itu wajib dizakatin. Barang yang dirampas. Tapi enggak wajib diserah terimakan karena barangnya masih ya ada di orang lain, dirampas. Kalau memang itu udah diterimain lagi sama dia atau dia bisa ngambil lagi, merebut, nah baru. Tapi tetap kewajiban zakat tidak ya gugur terhadap barang yang digosab atau barang hilang. Dolar-dolarnya hilang, kita wajib zakat nih Bapak, uang kita hilang. Nah itu kewajiban zakat tidak hilang dan tidak gugur terhadap barang yang hilang. Artinya bagaimana? Kapan ketemu lagi wajib diserahkan itu zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kalau nggak ketemu ya bagaimana? Ya wajib doang tapi nggak bisa diserahin. Begitu maksudnya. Ini barang hilang nih Pak. Ya emang udah memenuhi persyaratan, dia mestinya wajib dizakatin. Contohnya uang dah. Ya ini uang ini memang dia wajib zakat karena udah memenuhi persyaratan. Cuma hilang. Nah pada saat hilang bagaimana? Kewajibannya tidak gugur, tetap kewajiban zakat. Cuma belum bisa diserah terimakan kepada mustahiquz zakah. Begitu ya. Nah, nanti kalau seandainya ya barang tersebut sudah ditemukan kembali baru diserahkan. Nah ini yang kata Imam Nawawi, walakin la yajibu daf'uz zakah. Akan tetapi tidak wajib menyerahkan zakatnya hatta ya'uda zalika, sehingga kembali barang yang hilang tersebut, yang digosab tersebut, atau yang kagak ada, ghaib nih, barangnya ghaib, nggak sama dia, ya begitu. Tapi itu milik sempurna, kebetulan dia belum megang, ya itu tetap wajib ya dizakatkan dan tidak gugur. Kapan itu barang kembali lagi ke tangan dia. Jadi hatta ya'uda zalika, sehingga kembali itu semuanya. Fayukhrijuha, maka dikeluarkanlah barang-barang tersebut sebagai zakatnya anil ahwalil madiyati, dari kondisi tempo masa lalu. Kalau ketemunya baru 1 bulan ya nggak apa-apa, zakatin walaupun sudah lewat 1 bulan. Wajibnya kemarin tuh 1 bulan yang lalu. Nah begitu haulnya. Tapi itu barang digosab, barang itu hilang. Nah kemudian sebulan setelahnya baru ditemuin, atau barang gosab itu baru dia bisa ambil kembali.
Nah pada saat itu baru dia wajib mengeluarkan zakat walaupun sudah terlambat 1 bulan. Nah itu maksudnya dikeluarkan ya dari ya kondisi ya masaknya pada waktu yang telah lalu. Walau talafa, kalau ada kerusakan qabla tamakuni, sebelum dia ya bisa terimain ya sakotot, maka gugur. Tapi kalau ternyata hancur, rusak ya sebelum diserah terimakan, gugur itu. Tapi kalau udah diterimakan, dikaget cepet-cepet zakatin, rusak, wajib dia mengganti. Tuh, jadi muzaki dalam hal ini orang yang wajib zakat itu wajib mengganti. Kenapa? Namanya itu karena kelalaian dan kesembronoannya. Nah begitu. Tapi kalau seandainya sebelum diserah terimakan udah rusak lebih dulu, ya karena ini barang digosok atau ini barang hilang, ketemu sih cuma rusak, ya udah nggak sempurna lagi, ya tidak wajib zakat karena dia tidak perlu menanggung resikonya, bukan karena perbuatan dia. Tapi kalau udah diserah terimakan secara full sempurna, nggak ada kerusakannya, namun dia lambat, masih entar-entar aja ngeluarin zakatnya, ternyata rusak, ya wajib diganti. Ya dia ya, wajib mengganti ya barang yang wajib dizakatkan tersebut. Wa kharaja bil milki al mubah wal mauqufi al ghairi muayyanin, dan dikecualikan dengan milik yang mubah ya dan yang diwakafkan atas orang yang tidak muayyan, tidak ditentukan ya untuk kaum muslimin dan muslimat. Nah ini barang ya miliknya kaum muslimin dan muslimat, nah berarti ghair muayyan namanya. Nah itu tidak wajib. Fala tajibuz zakatu, maka tidak wajib zakat fihima, pada milik mubah ya, ini miliknya mubah ya, atau mauqufnya ala ghair muayyan ya, karena diwakafkan bukan kepada individu, kepada orang-orang tertentu, tetapi secara umum. Nah kalau pada umum kan repot, siapa yang mau wajib zakat? Nah makanya la tajibuz zakatu fihima, maka tidak wajib zakat pada keduanya. Amal mauqufu, adapun yang diwakafkan ala muayyanin, atas orang tertentu, per individu, ini wakafnya kepada si A, kepada si B, ya muayyan namanya. Fatajibu fihi zakatu, maka di situ wajib zakat. Wala yamna'ud dainu wujubaha, dan utang itu tidak bisa menghalangi kewajiban zakat. Utang tidak wajib ya tidak menghalangi wajibnya zakat. Jadi tetap wajib tuh dia ngeluarin zakat, tapi dia kan punya utang, ya tetap wajib zakat. Kalau udah jatuh tempo bayar utangnya. Tapi kalau seandainya udah bayar utang ternyata sudah tidak lagi senisab, ya baru nggak wajib. Tapi kalau belum jatuh tempo dia punya utang, ya haul udah datang duluan. Kalau memang udah ada nisab dan ada haulnya, ya walaupun dia banyak punya utang tapi belum jatuh tempo, tetap utang itu tidak menghalangi dia untuk mengeluarkan zakat. Nah itu kata Imam Nawawi, wala yamna'ud dain wujubha. Jadi utang tidak bisa menghalangi wajibnya zakat seseorang. Wa ini staghrakan nisab, sekalipun itu bisa menghabiskan nisab. Misalnya ya ternyata ya bayarnya di utang bisa menghabiskan nisab, ya tetap wajib bayar zakat. Tidak terhalang ya orang kewajiban bayar zakat dengan sebab adanya dain, adanya utang tersebut. Warabi'u, kemudian yang keempat syaratnya an-nisabu, nisab. Apa sih nisab? Di dalam zakat ada istilahnya nisab. Nah nisab itu artinya wahwal qadrul ladzi tajibu fihi zakah, yaitu ukuran yang wajib pada zakat. Itu nisab namanya, ada ukuran minimal.
Jadi kalau ya ukuran minimalnya itu nanti kalau orang punya harta, ya zakat tijarah itu ukurannya kepada emas 85 gram. Bukan duit, bukan emas 85 gram. Sebab kalau duit berubah-ubah. Ya, tahun ini mungkin bisa sekian, tahun yang akan datang bisa sekian. Sebab uang kertas itu kan inflasinya cepet banget. Nilai turunnya cepet, apalagi namanya rupiah. Ya, itu. Sehingga ya kalau emas itu tetap tidak akan berkurang yang namanya emas. Makanya ya setiap kali orang mau mengeluarkan zakat tijarah, zakat mal, maka nisabnya itu ukurannya emas. Berapa? 85 gram. Ya, 85 gram. Tinggal dikalikan aja. Tahun ini emas 1 gramnya berapa? 1 juta, ya 85 juta. Suatu saat kalau emas itu harganya 1.500.000, ya naik lagi. Ya berarti nisabnya 85 kali 1.500.000. Kalau emasnya tetap, cuma nilai rupiahnya yang beda. Dulu mungkin orang kalau punya uang ya 20 juta udah wajib zakat. Ya begitu, karena mungkin emas dulu mungkin murah. Tapi sekarang 20 juta, ya kagak dapat emas 85 gram. Ya. Dulu mungkin orang 50 juta udah wajib zakat. Tapi sekarang ya belum. Kenapa? Belum masuk nisab namanya. Jadi nisabnya itu ukurannya emas. Emas sama perak itu harganya tetap. Makanya uang dinar sama uang dirham itu akan tetap bagus itu. Ya makanya dulu di zaman-zaman kesultanan ya Islam itu mereka yang mengeluarkan uangnya uang dinar sama uang dirham, dan ini tidak akan rugi. Kalau kita rugi kita, ya rupiah itu kalau dibandingkan dengan dolar, wah nggak ada apa-apanya. Nah itulah pinternya mereka orang-orang Barat ya, itu pinternya mereka. Ya, sehingga kita dijajah sebenarnya dengan ekonomi, karena uang rupiah itu enggak ada nilainya. Ya, kalau kita bawa nih rupiah ke negara-negara Eropa, ya enggak ada nilainya. Nah, seperti itu. Coba kalau dirham sama dinar, mantap itu. Ya, dari tahun Atu sampai sekarang masih tetap. Nah, begitu. Nah, begitulah dulu hebatnya Islam begitu. Karena dia enggak mau ya mengeluarkan uang kecuali uang dinar dirham, dan itu ternyata ajaran dari Rasulullah. Ya, dinar dirham. Makanya ya orang kalau menggunakan dinar dirham tidak akan rugi. Seperti itu. Ya, nah ini yang dimaksud ya nisab. Jadi nisab itu al-qadrul ladzi tajibu fihi zakah. Ya, ukuran yang memang ya zakat udah wajib. Ya, begitu. Kalau belum sampai ukurannya tidak wajib. Itu disebut nisab. Nah, nanti baru wal khamis, mengingat hari ini banyak yang punya tugas mau sekolah dan lain dan sebagainya. Cukup saya kira. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.